Jaulah. Ki Ageng Siraja Ular. Tapi mereka menyebutnya dengan Ki Ageng saja. Ki Ageng saja. Ki Ageng, Ki itu bahasa Sunda. Aki. Ya, tapi Ageng itu. Ya, Stevie Agnesia curhat pernah disantet selama 4 tahun terakhir yang mengakibatkan rasa tak nyaman pada tubuhnya. Istri Andi Pratama yang juga mantan istri Samuel Rizal ini pun mendadak meninggal sebab nyaris setahun tak muncul di sosial media. Selain mengaku disantet, Stevie Agnesia juga mengaku mendapat hukuman mati di rumahnya. Stevie Agnesia pun mengaku tahu siapa pelaku yang tega menyantetnya itu. Diakui juga oleh Sohib Fuji bahwa peneror santet sengaja mengincar nyawanya. Ini bukan nih. Coba lihat. Oh ya benar ini. Kamu tahu saja. Di manusia ada namanya berita sosial media, di berita katanya wanita ini sebelum meninggal disantet. Jangan berarti itu sama Aki ulahnya. Ya. Aki disuruh siapa? Sama orang atau memang Aki suka sama wanita ini? Ikut Aki ya. Ya, ada perantara Aki. Oh. Diakui juga oleh Sohib Fuji bahwa peneror santet sengaja mengincar nyawanya agar hilang dari dunia ini. Curhat itu pernah diungkapkan Stevie Agnesi sebelum ia meninggal. Awalnya Stevie bercerita dirinya sempat merasa tak nyaman saat sedang tidur. Ia kemudian memeriksakan kondisinya ke dokter dan mendapati ada benda misterius di tubuhnya. Kalau gak ronggen dan dokter gak nanya apa aku pasang spiral atau KB. Padahal aku gak pernah memasang apa-apa di tubuhku apalagi susuk, naudzubillah. Gak akan tahu, memang ternyata makin kita dekat sama Allah makin ditunjukin semua bukti santet itu yang ada di tubuhku sudah 4 tahun. Bongkar Stevie lewat Instagramnya hari Sabtu 23 September 2023. Dan aku sudah diam, masih dikirimkan juga. Ini hasil ronggen TGL 18 September 2023 karena aku duduk mulai gak nyaman jadikan aku ronggen. Kenapa aku bahas lagi? Ternyata sampai detik ini dia dan keluarganya masih berusaha untuk membuat aku hilang dari dunia ini dengan semuanya berkah dan wasilah dari Sang Yang Nurjahnya Nurwana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Makanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami segenap tim Padepokan Sabu Jagat mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terkait meninggalnya salah satu artis atau apa ya? Artis ya, yang baru ini terjadi belum lama. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di taman-taman surga ya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarganya semuanya diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini ada berita salah satu figur ya, artis yang meninggal, kabarnya itu terkena santet. Sebenarnya kalau meninggal tidak ada kabar tentang santet, kami nggak ingin mengungkap gitu kebenarannya itu. Cuman karena ini banyak isu atau berita ya mengisukan atau memberitakan terkait meninggalnya beliau itu ada unsur gaibnya. Jadi kami ingin mengetahui kebenarannya, apakah benar beliau itu meninggal terkena santet atau memang sudah waktunya gitu. Nanti kami ingin melihat kebenarannya biar tidak menjadi asumsi ataupun fitnah-fitnah lain pada masyarakat yang beredar, karena ini kan salah satu sosok figur. Dan pernyataan-pernyataan beliau yang tadi saya dilihat dan videonya itu ada yang mengancam tadi ya, santet istri siapa tadi itu sering diancam gitu ya, akan nyantet, sering ada ancaman langsung lewat WA ya, apa lewat pesan gitu, akan menyantet sampai mati itu karena terkait usahanya biar sepi atau wah macam-macam lah gitu. Jadi ancaman secara tertulis ada katanya ya. Pas kebetulan mungkin takdirnya meninggal terus akhirnya dikaitkan dengan ancaman santet, itu juga bisa terjadi. Tapi intinya yang bisa mematikan
itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas izin Allah. Bisa manusia itu kena santet, bisa mati, itu atas izin Allah. Tanpa izin Allah pun tidak bisa. Santet sekuat apapun tanpa Allah mengizinkan tidak akan masuk ke dalam jasad kita. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi itibar atau gambaran atau pembelajaran untuk kita semuanya agar kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur terkait apalagi hubungannya dengan hal gaib yang tidak terlihat oleh mata itu. Kita harus meyakini hal gaib salah satu rukun Islam ya, rukun iman. Meyakini gaib terkait malaikat dan juga sebagainya itu salah satu kesempurnaan dalam beragama Muslim. Tapi intinya gaib itu banyak sekali tipu dayanya dan kita walaupun benar tidak boleh percaya. Nah, ini kita akan mencoba melihat salah satu sosok artis ini benar-benar meninggalnya karena santet atau tidak, nanti kita coba lihat. Siapa namanya? Agnesia. Ya, semoga almarhum yang boleh segala dosa-dosa diterima iman Islamnya dan ditempatkan di taman-taman surga ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ada fotonya, Mang? Fotonya sini. Ya, di profilnya itu tidak apa-apa, yang penting ada fotonya. Semoga bisa menjadi ini apa jawaban rahasia ya, benarkah meninggalnya benar-benar kena santet atau apa. Tapi kami di Padepokan Sapu Jagat sering sekali kedatangan orang-orang yang memang penyakitnya itu di luar logika ya. Intinya gini, tandanya orang yang mengalami hal sakit tapi ada hubungannya dengan non medis, sering mengalami mimpi yang buruk. Nah, itu yang istilahnya gampang diciriin ya. Jadi kalau sudah kok saya setiap mimpi kok hal yang menakutkan seperti ini gitu, tapi sering ya 3 hari sekali nanti mimpi lagi yang menakutkan lagi, nih cepat-cepat diruqyah. Silakan yang ingin mau diruqyah ke Padepokan Sapu Jagat boleh, kemana saya boleh, yang penting ruqyah yang benar-benar ruqyah ya, benar. Ada ruqyah yang kolaborasi dengan bangsa jin juga ada, walaupun dengan bacaan Al-Quran, tapi yang masuk malah jin yang lebih kuat itu ada. Itu belum kami ungkap, tapi mungkin nanti insya Allah kami coba ungkap. Oh, ini fotonya ya. Jadi kalau sudah mengalami tanda-tanda itu ya, tanda-tanda kita tuh sering mimpi yang aneh-aneh, menakutkan ya, sering-sering cepat-cepat diruqyah. Nah, itu istilahnya yang gampang sekali lah, gampang sekali diciriin gitu. Terus yang sakit di jam-jam tertentu, sakitnya kumat di saat di jam-jam tertentu, contohnya maghrib nih, setiap mau maghrib kok sakit kepala, mulai asar. Iya, mulai asar itu mulai ini jam-jam itu aja, setiap mau maghrib atau setiap asar kok tiba-tiba sakit, itu berulang-ulang gitu. Nah, ini salah satunya ya, di jam-jam tertentu sakitnya kambuh. Nah, ini kecuali kalau sakit kepala mau maghrib, besoknya seminggu lagi siang. Nah, ini ya alami atau normal, tapi yang ada tanda-tanda gaibnya itu di jam-jam tertentu itu. Pergantian hari. Iya, itu cepat-cepat menjelang untuk malam. Ya, itu cepat-cepat diruqyah. Itu ruqyah di Sapu Jagat, ruqyah gratis, tidak ada biaya sama sekali. Jadi biar tidak, ini menjadi pembelajaran untuk kita ya, kasusnya siapa ini Mbak ini almarhumah ya, semoga keluarganya diberikan keikhlasan dan ketabahan dan kesabaran. Semoga ini bisa menjawab rahasia-rahasia dari misteri meninggalnya beliau, dan bukan dalam arti video ini apa ya namanya ya, intinya kita memberikan sebuah gambar atau jawaban. Banyak yang menanyakan terkait ini. Oke, Mas Yudi udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya ke portal dari Anda semua. Lapis-lapis dari Sang Yang Nur Cahya, dari Sang Yang Nur Cahya semua, dan tertutup kembali saat Madi Mesih selesai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada efek.
sampai majelis selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menarik gaib yang mengetahui tentang sebab-musabab kematian artis yang ada di foto ini, yang mengetahui itu, yang mengetahui penyebab kematian ini, yang mengakibatkan kematian ini, yang bisa bercerita. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, tertarik dan terikat. Energinya menyisikan dengan jasad dan ruhani, tidak melukai jasad dan ruhani. Sallallahu alaihi wasallam. Portal gaibnya sementara tertutup. Pasukan Dajjal tidak bisa masuk sampai batas. Kemurnian tetap terjaga sampai selesai. Siapa ini? Sugeng Dalu, Sampurasun. Bisa bahasa manusia? Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Saya nggak ngerti kalau pakai bahasa kalian. Bisa bahasa manusia? 1, 2, 3 tes do re mi fa sol la si do. Jangan kaget. Nggak apa-apa, jangan takut. Kami tidak melukai, tidak ini, hanya ingin bicara. Ya, saya bantu. Ya, sebentar, saya bantu biar bisa bahasa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima dulu, jangan dilawan. Ini bukan senjata. Kita suaranya tersambung dengan sempurna, bisa bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Allah. Sallallahu. Kamu pakai saya. Oh, iya, maaf Mbah. Sebelumnya kalau mengagetkan Mbah ini siapa? Aku siluman. Siluman? Iya. Siluman apa? Berkepala manusia. Ular? Iya. Berkepala manusia? Ya, tubuhku panjang dan lebar. Kepalaku seperti manusia. Aku raga ular. Dia saja mahkota yang kugunakan. Pakai mahkota juga, Mbak? Ya, karena aku raja ular. Raja ular sebelum sampai dipanggil di sini ada di mana? Saya ada di sebuah gua pegunungan. Pegunungan? Pegunungan mana? Jawa apa di mana? Daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Di mana? Aku tidak mau menyebutkan. Tempatnya Tidak mau. Aku tidak mau. Saya juga di Jawa Barat ini, Mbah. Jauh nggak dari sini? Karena gunung itu sudah ternama di Jawa Barat. Oh, sudah. Dan gunung itu paling besar. Paling besar di mana Jawa Di Barat? Jawa Barat ini pasti kalian sudah tahu. Sermai. Gunung Sermai. Sermai. Saya tahu, Mbak, jangan diumpet-umpetin. Sermai lah. Kan Sermai di Jawa Barat kan? Di daerah Sunda. Sunda. Oh ya bener, Kuningan Sermai. Iya. Ya terima kasih, Mbah. Insya Allah saya boleh silaturahmi ke sana. Mau apa kalian? Ya. Aku tidak suka dengan kalian. Kenapa? Tidak. Silaturahmi menambah saudara. Kalian akan mengguncangkan dunia kami. Mengguncangkan dunia kalian? Ya enggak lah. Tidak.
Lah Mbah, nih namanya siapa kalau boleh kenalan? Aku Ki Ageng. Ki Ageng. Ki Ageng siapa? Ki Ageng. Ki Ageng panggilannya. Gila. Oke, Aki. Mereka semua pengikutku memanggilku Ki Ageng. Pengikutnya udah banyak pasti. Si Raja Ular. Ki Ageng si Raja Ular. Tapi mereka menyebutnya dengan Ki Ageng saja. Ki Ageng saja. Ki Ageng, Ki itu bahasa Sunda. Aki. Ya, Oh. tapi Ageng itu agung, besar. Saya, nama saya dipakai buat siluman. Astagfirullahaladzim. Makanya mereka menyebut aku Ki Ageng. Ki Ageng Sanca. Iya Ki Ageng. Ki Ageng kok tahu-tahu tadi kan di kerajaan sana. Terus kok bisa di sini? Gimana tadi ceritanya? Ya, aku juga tidak tahu kenapa aku ada di sini sekarang. Ada sesosok cahaya yang menyambarku begitu saja. Padahal aku lagi duduk di singgasana aku. Oh, tahu-tahu langsung ke sini gitu. Iya. Oh, iya. Lagi di singgasana kan lagi ngobrol sama pasukannya, apa lagi pengajian, lagi zikiran. Ya, kami sedang berbincang-bincang saja dan juga sedang menata kerajaan kami berikutnya bagaimana. Sedang menyusun kekuatan dengan mengumpulkan pengikut-pengikut kami yang baru. Kalian juga punya rencana gitu ya untuk pengajuan kerajaan gitu? Ya, Nggak kayak kirain cuma manusia aja pemerintah itu biar negaranya maju. Oh iya Ki Ageng punten, abdi teh kalau nggak sopan ampunten. Ini Ki Ageng. Ki Ageng pernah kerja sama manusia nggak? hanya kalau tidak kerjasama manusia bagaimana saya punya pengikut. Contohnya kerjasama manusia gimana? Macam-macam. Pesugihan harta, Terus pembunuhan. pembunuhan. Ya, Contohnya kalau pembunuhan gimana ceritanya? Aki bisa bunuh manusia maksudnya? iya. Kami sebarkan racun ke dalam tubuhnya. Tapi kan Aki gaib. Iya. Gimana racun itu bisa masuk ke dalam? Ya, dengan kekuatan gaib kami sebarkan ke dalam seluruh tubuhnya. Astagfirullah. Sehingga dia itu lama kelamaan menjadi lemas. Dan aku ambil ruhnya untuk menjadi pengikut itu. Berarti racun alam gaib juga bisa masuk jasad manusia ya? Terus ini Mbah, coba yang terakhir Mbah dapat kerjaan apa ini? Dapat kerjaan bunuh orang nggak? Ya, ada. Oh, siapa? Ada yang baru. Perempuan apa laki-laki? Perempuan cantik. Aku juga merasa tergiur melihatnya. Astagfirullah, aki-aki masih aja tergiur. Tapi aku kan raja. Oh iya. Bebas melakukan apa saja di alamku. Ya di alam kalian, kalau di alam manusia ya nggak bisa kan. Makanya kalau sudah mati kan bisa saya ambil ruhnya. Oh iya, astagfirullah. Begitulah cara kami menguasai manusia. Oh, berarti ruhnya dijadiin istri di sono. Ya,
Kalau aku menyukai, kalau tidak ya aku lemparkan saja ke penjaraku. Milih-milih Aki atau udah tua masih milih-milih aja. Milihnya masih muda. Ini bukan nih. Coba lihat. Oh ya benar ini. Kamu tahu saja. Di manusia ada namanya berita sosial media, di berita katanya wanita ini sebelum meninggal disantet. Jangan, berarti itu sama Aki ulahnya. Ya. Aki disuruh siapa? Sama orang atau memang Aki suka sama wanita ini? Mengikut Aki ya. Ya, ada perantara Aki. Punten. Astagfirullahaladzim. Dukun ya Ki ya. Ya. Berarti terus Aki dikasih apa? Ini dapat, ini sudah meninggal. Dapat apa Aki? Dari Dia jadi permaisuriku. Wow, jadi permaisuri. Yang bau. Gudik-gudikku banyak. Apa? Astagfirullah. Aki udah tua, udah jangan banyak-banyak, kasihan nih yang masih muda nih di sini. Artis lagi, milihnya yang artis. Makanya aku kan semangat. Astagfirullahaladzim, semangat. berapa kali Aki disuruh? Udah sering kayak gini Ki, disuruh kayak gini. Wah, sering sekali. Sering sekali. Setiap disuruh berhasil, orangnya meninggal. Hampir sebagian besar seperti itu. Jadi pengikut. Ya, Jadi pengikut. ya, Jadi rusuknya ditawan. ya, Sampai ditawan ini. ya. Kami kerangkeng, tapi ada penjara khusus. Penjara khusus. Ya, di alam Jadi. kami itu. Ya, kami pisah-pisahkan juga di situ. Dipisah-pisahkan maksudnya? Kalau yang wanitanya cantik itu akan menjadi gundik-gundik. Tapi kalau yang jelek, Tuh, yang jelek. ya aku suruh siksa dan kerja. Jadi pembantu kok. Allah. Tapi pembantunya bukan pembantu melayaniku, aku nggak suka. Nah terus ngapain pembantunya itu? Ya aku suruh dia itu melayani pengawal-pengawalku saja. Astaga. Bukan aku, enak saja masa raja. Artis gitu. Uh. Jadi gaya-gaya. Kalau yang artis itu milik raja. Ya mau artis atau bukan, yang penting kan aku senang. Oh, iya, gitu. iya, benar-benar, iya. Mereka jadi gundik-gundikku. Astagfirullahaladzim, kundik-kundik Pin, kamu belum punya undik-undik, bujang aja. Aduh, kalah sama Aki ini. Di sini panas sekali. Iya Panas, Ki. nggak kuat. Nanti Ki, ya kasih kipas angin Ki, mau Ki. Panas. AC. Sudah keluarkan saya, aku tidak kuat. Masa Sebentar lagi Ki. Panas. manusia. Ular biar air ya Ki. Apa mau dibuatin kopi dulu Ki? Oh rokok. Aki ngerokok enggak? Rokok. Iya. Oh iya, Aki ngerokok, Rokok. Minta satu. Aki ngopi juga, aku ngopi. Dua sama saya lah nyalain. Ular ngerokok. Nanti saya sering ini Ki pernah lihat itu enggak Ki? Dia kan orang sana yang di Gunung Kuningan. Sebelah mananya Ki? Saya mau silaturahmi. Sesekali yang ada air terjunnya ya. Air terjun itu ada banyak. Yang di air terjun. Ada air terjunnya enggak Ki? Silaturahmi, kami kan baik tuh. Enggak jahat kan, enggak ngelukain, enggak nakal, enggak ini. Tidak mau. Tidak mau. Aku tidak mau didatangi oleh kaum kalian. Tapi itu ada Tidak manusia mau. yang itu boleh Aki mau. Tidak mau. Tapi itu yang itu mau Ki. Artis itu dipantang kali ya. Nih Ki, mohon maaf punten. Ini rokoman yang di kami Ki. Nih. Ular. Ya
Ya walaupun dihisap secara sarinya, tapi kan sekarang Aki di jasad manusia. Jadi manusia. Iya, dihisap juga ininya atau Sudah begini saja juga kerasa. berarti saya megangin gini. Ya simpen aja di situ. Simpen aja. Oh, iya. Oh, ditaruh aja sini. Pakai asbak. Nanti dia ngisep ini doang. Ya kan ini Asbak. jasadnya itu tidak bisa karena kan saya tidak berdiri. Oh. Gitu. Oh iya, saya taruh depan ini Aki ya. Nggak apa-apa. Ini kan ular. Aki kan ular. Ini saya taruh sini. Tapi pengen nyoba nggak biar jasad yang ngerasain juga sih atau ini teman kami ini yang dipinjemin jasadnya. Akinya yang capek. Akinya harus berdiri. Oh, Akinya harus berdiri. Iya. Oh ya sudah kayak gini aja. Ya Ki. Berarti Aki sering disuruh sama orang untuk nanti kamu kesana lakukan ini. Pesugihan itu gimana Ki? Emang datang langsung kaya pulang-pulang? Ya kan harus diuji dulu dia itu benar-benar enggak. Sungguh-sungguh tidak kan Ih, seperti itu. Masa ada ujiannya segala? Ya harus diuji dulu. Wah. Ya nanti kalau tidak diuji dulu dengan mudahnya dia dapat harta. Dia malah jadi pengkhianat kan. Wah, bagaimana itu? Udah ngambil pesugihan, ada ujiannya lah, ngapain atuh Ki? Tapi kan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oh iya juga ya. Syaratnya gitu Ki. Iya. Dia harus menerima syarat dari kami itu untuk diuji kesetiaannya. Kalau syaratnya yang sumpama dapat uang banyak itu syaratnya apa Ki? Ya tumbal dari orang yang dikasih sayanginya. Tumbal manusia. Ya, Astaga. bahkan dari anaknya atau keluarganya. Bisa begitu sih Ki? Ya, tapi kalau dia misalkan minta toleransi, misalkan jangan keluarganya, jangan tapi orang lain lah gitu. Sama aja. Orang-orang juga. Manusia juga. Ya, kami juga akan memenuhinya, tapi tentu hartanya tidak sebanyak korban dari keluarganya. Itu. Berarti Yang penting bagaimana caranya dia mau menjadi pengikutku. Astagfirullahaladzim. Aki udah tua masih yang ini segala macam. Ki Ageng. Ki Ageng, ya. Oh. Udah Ki, gini aja Ki, tawan-tawanan yang ditawan itu dilepasin aja Ki, kasihan biar kembali sesuai dengan takdirnya. Kenapa atuh Ki gerem gitu? Saya jadi takut. Maksud kamu? Bebaskan itu. Iya Ki, Aki kan. Itu aku tidak suka. Oh ya, tidak suka. Tapi Aki ingat bahwasanya Aki siapa yang menciptakan? Apa maksud kamu? Yang menciptakan Aki siapa? Tahu nggak? Kan saya nanya, kenapa Aki ada diciptakan di dunia ini? Aku marah. Aku marah. Kalau raja harus bijaksana. Marah harus ada sebabnya. Masa tiba-tiba marah? Harusnya raja bijaksana kan harus dipikir dulu. Aku melihat kalian akan mengusikku. Ya, sebenarnya kami tidak akan mengusik Ki Ageng. Kalau Ki Ageng juga nggak mengusik maksud manusia. Kan seperti itu, ada sebab akibatnya. Kalau nggak ada berita ini, kami nggak tahu ada siluman raja ular yang pantesan di gunung itu selalu tertutup awan itu ya, yang ujungnya itu.
Ya harus dipikirkan. Itu dihancur kerajaan. Yang manusianya sendiri yang hidup. Jangan ganggu aku. Kami tidak akan mengganggu bangsa kalian kalau bangsa kalian juga tidak mengganggu bangsa manusia secara paksa. Silakan mengganggu manusia, tapi jangan dipaksa. Aku tidak memaksa mereka, tapi mereka yang menginginkan. Ya, kan itu manusia juga ada bisikan-bisikan dari bangsa kalian di. Ya udah, saya tidak akan memaksa. Saya hanya memberikan nasihat ke Aki, memberikan saran. Silahkan dipikir-pikir lagi. Aki bisa adanya di dunia ini tuh siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Kan tidak ujuk-ujuk ada di dunia ini, pasti ada yang menciptakannya. Aku sudah nyaman dengan keadaanku. Ya, walaupun sudah nyaman. Aku sudah memiliki semua kerajaan pengikut, makan tanpa adanya kurang dan nikmat apa lagi. Itu adalah bukti nyata untukku. Bukti nyata untuk Ki Ageng Raja gimana? Bukti nyata Ki Ageng itu ditipu oleh bangsa jin fasik, oleh iblis sama pasukannya. Semuanya itu nanti Ki Ageng akan ada ganjarannya, akan ada hukumannya. Siapa yang mengikat Ki Ageng di sana? Perjanjian itu dari awal Ki Ageng di sana. Sampai Ki Ageng dimanfaatkan oleh manusia. Siapa yang mengikat itu? Tapi aku sudah merasa nyaman. Masih merasa nyaman. Ya udah, gini aja. Saya berikan kesempatan Ki Ageng. Siapa tahu ada hidayah Allah lewat wasilah pembicaraan ini. Saya tidak akan memaksa bangsa kalian. Walaupun kalian sudah melakukan kesalahan, tapi hanya sebagai peringatan saja. Ki Ageng jangan sampai mencelakai atau melukai, bahkan jangan sampai mendekati manusia yang memiliki tanda dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Baik, aku setuju itu. Aku pun tidak akan melakukan apa-apa dengan kaum kalian. Sampai ada anak buah Ki Ageng melanggar itu, saya akan datang ke sana dan saya akan tunjukkan kepada Ki Ageng kebenaran yang sebenarnya. Baik, aku terima perjanjian. Ini perjanjian, nanti saya terikat perjanjian sama Ki Ageng. Ini peringatan. Ya, aku tahu itu. Tahu kan? Iya. Manusia yang nyuruh Aki. Nanti diapain itu? Jadi pengikut Aki terus selamanya. Nanti jadi bangsa siluman. Ya. Menjadi pengawal-pengawalku. Yang nyuruh Aki. Iya. Karena hanya orang-orang yang setia lah yang akan menjadi prajurit-prajuritku. Orang Kuningan sering datang ke sini. Sakit. Nanti kalau ada orang Kuningan datang ke sini, terus sakitnya karena ulahnya Aki, mau nggak mau saya harus ke sana. Kalau sampai melanggar peringatan ini, Aki berarti
menerima Aku konsekuensinya. hanya bisa melihat dari kaum kalian dengan adanya tanda. Iya, iya sih memang. Bila tidak ada tanda, bagaimana aku bisa mengetahui? Oh iya iya. Ya harus, semua orang harus menjalankan amaliyah dari beliau. Kalau enggak ya memiliki gelang atau tasbih dari Sudah beliau. keluarkan aku. Ya. Aku tidak kuat. Iya iya iya. Panas Ya, kan. sekali. Terima kasih atas kesediaan hadirnya. Mohon maaf ya Ki, jadi ganggu Aki. Nah, bisa keluar sendiri kan Ki? Bisa. Tidak. Wah, raja kok. Mahkotanya udah besar segitu. Karena ada yang menghalangiku, memenggangi. Oh, iya, Wak. Ya 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 udah. Kau cahaya apa ini? Ya, ya udah. Aki sekarang keluar dari jasad ini. Silahkan di sana dan ingat peringatan tadi, jangan sampai mengganggu bahkan mendekati manusia yang memiliki tanda dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap, Ki keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang ikatannya semua terbuka. Tidak terluka. Allah. Tarik nafas. Nah, udah. Allahu Akbar, subhanallah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum antara gaib dan manusia di alam gaib dengan alam nyata itu sebenarnya bisa terjadi dengan adanya perjanjian manusia dengan bangsa jin. Nah, ini belum ya, sebenarnya sudah sebagian manusia yang mengkaji terkait ini, tapi banyak manusia yang tertipu dan satunya tertipu, satunya salah menggunakan. Jangan sampai kita, istilahnya umat muslim khususnya, jangan sampai kita melakukan ritual di luar syariat Islam khususnya, sampai apalagi ada perjanjian segala macam, apalagi sampai. Tapi kalau manusia yang sudah dibutakan hatinya, ya mau dia segala cara itu ya, tidak suka sama orang, iya, kirim santet. Santet ini sistemnya seperti itu, jadi jin mengirim jin itu ya. Intinya tetap kita berpegang teguh kepada kebenaran Allah, dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai kita melakukan perjanjian-perjanjian gaib, apalagi bekerja sama dengan bangsa jin, kita akan menjadi tumbal atau wadal bagi mereka. Dan mungkin itu saja. Semoga ini bisa diambil hikmahnya, dan semoga almarhum walaupun keterangannya tadi ini ya, tapi tetap kita semuanya kembalikan kepada Allah. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.